Hello everybody. Thanks for the time given to me. My name is Pascalia Eugenia Bau. Now, I will present my journal review. The title of the journal under review is Bioethanol Production by Enzymatic Hydrolysis from Different Lignocellulosic Sources, atau produksi bioetanol dengan hidrolisis enzimatis dari berbagai macam sumber lignoselulosa. Pendahuluan. Biomasa lignoselulosa adalah alternatif berkelanjutan yang menghasilkan bahan kimia berbasis hayati generasi baru seperti biofuel, aditif makanan, enzim, dan lain-lain. Biomasa lignoselulosa mencakup semua jenis limbah pertanian, residu kehutanan, dan bahan baku, serta ganggang laut. Dan itu dapat disediakan dalam platform skala besar dari semua jenis bahan. Secara umum, biomasa lignoselulosa terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Sebagian organik ekstra dan komponen anorganik yang berubah menjadi abu setelah pembakaran. Biomasa lignoselulosa sebagian besar terdiri dari gula polimer, selulosa, dan hemiselulosa dan lignin. Bisa dipecah menjadi gula sederhana melalui hidrolisis enzimatis atau secara kimiawi dengan asam sulfat atau asam lainnya. Biofuel berbasis biomasa memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahan bakar fosil. Selain berkontribusi keanekaragaman bahan bakar, biofuel yang berbeda dapat diakses oleh sumber biomasa yang berbeda, memiliki dampak dan potensi ramah lingkungan, serta memberikan banyak manfaat dalam arti ekonomi dan lingkungan untuk semua pengguna biofuel. Biofuel memberi nilai tambah pada migrasi emisi gas rumah kaca yang memberikan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sumber dengan polusi udara berkurang. Keuntungan lain dengan pengembangan produk biofuel skala besar negara adalah pengurangan ketergantungan impor minyaknya yang memberikan kontribusi internasional daya saing. Selain itu, biofuel seperti bioetanol dapat membantu mengurangi peningkatan CO2 dengan mengganti bahan bakar fosil dan mendaur ulang CO2 yang dilepaskan saat dibakar sebagai bahan bakar. Karena bahan bakar fosil adalah sumber energi yang sangat besar di seluruh dunia, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer masih merupakan ancaman yang disumbangkan oleh fosil bahan bakar yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang berikut, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati yang paling umum digunakan, yang merupakan alternatif bahan bakar fosil dan terutama diproduksi oleh hidrolisis selulosa dan biomasa lignoselulosa dan oleh fermentasi gula dari sumber lignoselulosa yang berbeda. Gambar ini merupakan produksi bioetanol di seluruh dunia. Amerika Serikat memproduksi 50% bioetanol, sedangkan Eropa hanya 6%, dan juga Cina, India, Kanada masing-masing memproduksi kurang dari 5% bioetanol. Sedangkan Brasil memproduksi 27% bioetanol dan merupakan negara penghasil bioetanol terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Biodegradabilitas dan mengurangi toksisitas bioetanol, di mana biomasa digunakan sebagai substrat primer juga adalah keunggulan utamanya dibandingkan bahan bakar fosil. Yang berikut, kriteria lanjutan membagi biofuel cair berdasarkan biofuel generasi 4 dengan menunggu bahan baku yang digunakan untuk produksinya. Sumber utama yang digunakan untuk biofuel generasi pertama sebagai besar adalah tanaman pangan diolah dari alkohol.
Bahan baku tanaman yang digunakan adalah bahan yang bersumber dari tepung, seperti tebu dan jagung. Namun, bahan baku tersebut menghadirkan beberapa kendala berupa harga pasar yang tinggi karena membutuhkan lebih banyak pupuk kimia untuk meningkatkan hasil biofuel. Biofuel generasi kedua didasarkan pada biomasa lignoselulosa yang tidak dapat dimakan, termasuk seluruh bagian tanaman seperti daun, kulit kayu, dan juga serpihan kayu, serbuk gergaji, dan limbah organik. Teknologi yang digunakan untuk produksi biofuel berbasis kedua dirancang dan disesuaikan untuk mengatasi keterbatasan yang terjadi pada biofuel generasi pertama. Karena biofuel generasi pertama juga digunakan dan dimanfaatkan sebagai makanan suplemen, artinya mengurangi produksi alkohol berbasis biji-bijian dan memaksimalkan jumlah biofuel sehingga dapat menyaingi harga bahan bakar fosil yang kompetitif. Produksi biofuel generasi ketiga menemukan sumber dayanya dalam biomasa laut. Biomasa seperti itu membutuhkan lebih sedikit luas lahan dan bagus untuk mengurangi rumah kaca emisi ke lingkungan. Untuk tujuan seperti itu, budidaya dan pertanian biomasa alga telah meningkat karena memberikan sumber daya tambahan untuk menuntut produksi biofuel. Namun, biofuel generasi keempat merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi, biokimia, biologi tanaman, geosintesis, dan aplikasinya dalam rekayasa metabolik dan genetika, seperti mencoba untuk mencakup teknik penangkapan dan penyimpanan karbon dengan mengembangkan metode lanjutan untuk produksi biofuel, fotobiologis tenaga surya, dan elektrofuel yang merupakan terobosan inovatif dengan lugas konversi energi matahari menjadi biofuel dianggap sebagai biofuel generasi keempat. Sumber daya untuk produksi biofuel tersebut murah dan tersedia, serta merupakan produk dari kemajuan perkembangan tanaman rekayasa melalui rekayasa genetika dan kemunculannya di bidang biologi sintesis. Yang berikut sumber lignoselulosa. Sumber lignoselulosa dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama alga laut, yang kedua residu pertanian dan limbah padat kota, yang ketiga bahan baku kayu hutan. Yang pertama, alga laut. Alga laut menghadirkan sumber biomasa terbarukan yang keunggulan utamanya adalah cepat dan pertumbuhan berkelanjutan. Ada beberapa tantangan dalam menggunakan alga sebagai sumbernya untuk produksi bioetanol. Karena adanya polimer hidrokoloid yang ada di dalam sel, dinding alga membuat dinding lebih kuat. Bahan baku untuk memecah struktur dinding sel yang kompleks yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Makroalga atau rumput laut dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, ganggang hijau atau chlorophyta. Yang berikut, ganggang merah atau rhodophyta. Dan yang ketiga, ganggang coklat atau phaephyta. Yang berikut tabel komposisi gula makroalga yang berbeda. Phaeophyta atau alga coklat umumnya terdiri dari alginat, selulosa, manitol, fustoidin, dan lamirin. Sedangkan alga merah terdiri dari agar, keragenan, selulosa, dan lignin. Alga hijau atau chlorophyta terdiri dari pati, selulosa,
Manan, dan Ulvan. Secara umum, makroalga mengandung sekitar 25% sampai 60% karbohidrat, 5-20% protein, 0,5 sampai 5% lemak, dan sekitar 15-40% abu. Untuk menhidrolisis rumput laut menjadi gula yang dapat difermentasi, diperlukan proses perlakuan awal dan sakarifikasi. Metode pretreatment tipikal untuk rumput laut menjadi kandungan hidrolisat. Untuk produksi bioetanol didasarkan pada penggunaan pretreatment asam dengan cukup tinggi, suhu 100-150 derajat Celcius. Namun, metode lain untuk pretreatment lignokel produksi bioetanol selulosa seperti microwave dan alkali pretreatment juga digunakan dalam proses hidrolisis. Sakarifikasi enzimatik sering diperlukan setelah pretreatment menggunakan larutan enzim selulosa seperti alginat liase dan laminarinase. Yang berikut residu pertanian dan limbah kota. Ada 4 limbah pertanian utama yang merupakan bahan baku biomasa paling menguntungkan untuk produksi bioetanol, yaitu jerami padi, jerami gandum, jerami jagung, dan ampas tebu yang juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan bakar domestik. Bahan baku potensial untuk produksi bioetanol yaitu jerami padi dan batang jagung karena mengandung sekitar 35% bahan hemiselulosa. Pembuangan jerami padi dibatasi oleh degradasinya yang lambat dan kandungan mineral yang tinggi. Hanya sebagian kecil dari jerami padi yang dimanfaatkan sebagai pakan hewan, sedangkan sisa jerami padi lebih dari 90% dihilangkan dengan pembakaran lahan. Di antara 4 limbah pertanian utama yang disebutkan, jerami padi bisa menghasilkan lebih dari 200 miliar liter biofuel per tahun, menjadi bahan baku limbah biomasa yang paling melimpah di dunia. Yang ketiga, bahan baku hutan. Ada 2 jenis bahan baku hutan yang tersedia untuk produksi bioetanol, yaitu kayu lunak dan kayu keras. Kayu lunak seperti pinus dan cemara, sedangkan kayu keras seperti kapok dan poplar. Cottonwood diyakini sebagai bahan baku yang paling cocok untuk produksi bioetanol, pohon paling produktif dengan beberapa keunggulan penting, seperti jumlah pohon yang banyak klon, kemungkinan restorasi dengan stek ganda, dan keseragaman bahan tanaman kualitas. Bahan baku hutan yang berbeda memiliki lebih banyak lignin dan lebih sedikit kandungan abu, membuat bahan baku seperti itu menjadi bahan mentah yang sangat menarik untuk diperbaiki dan ditingkatkan konversi bioetanol dalam proses produksinya. Yang berikut komposisi biomasa lignoselulosa. Bahan lignoselulosa dibagi menjadi 3 komponen utama: selulosa, hemiselulosa, dan lignin, di mana selulosa dan hemiselulosa bersama-sama hadir sekitar 70% dari semua biomasa selulosa, dan hemiselulosa terkait erat dengan komponen lignin melalui ikatan kovalen dan hidrogen yang membuat strukturnya lebih kokoh. Yang pertama, selulosa. Jurnal dari pergantian awal selulosa yang sangat melimpah pada tumbuhan dapat disintesis oleh hewan, alga, bakteri, dan juga jamur. Yang berikut, hemiselulosa.
Hemiselulosa adalah polimer yang mengandung struktur heterogen dan amorf subunit monosakarida yang berbeda yang meliputi D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-silose, dan L-arabinose, serta asam gula lainnya, seperti D-galakturonik dan D-asam glukuronat. Struktur hemiselulosa adalah amorf dan tidak secara fisik kuat, mudah dihidrolisis oleh enzim hemiselulosa. Polimer hemiselulosa terdiri dari berbagai gula yang diklasifikasikan setelah hemiselulosa. Misalnya, esilan terdiri dari silosa, unit yang dihubungkan dengan beta-1,4 ke unit tersubstitusi L-arabinose dan silopiranose unit. Yang berikut lignin. Lignin adalah polimer aromatik yang dihubungkan dengan ikatan kovalen ke silen yang berbeda. Heteropolimer yang sangat kompleks dari unit fenilpropanoid yang terdiri dari fenolit monomer seperti tumbuhan runjung, kumaril, dan sinapil alkohol. Lignin berkontribusi pada kekakuan struktur dan hidrofobisitasnya. Lignin bagian yang menghubungkan antara selulosa dan hemiselulosa di dinding sel karena menghambat konversi selulosa. Beberapa faktor antara lain kandungan lignin total dan struktur lignin. Lignin bertindak sebagai fisik penghalang dan dapat membatasi aksesibilitas ke polisakarida. Tingkat lignin tertinggi adalah hadir dalam kayu lunak, sekitar 30-60%, sedangkan rumput dan limbah pertanian lainnya mengandung hanya sekitar 10-30% lignin. Komponen lignin memiliki efek pengenceran saat ditambahkan bersama dengan komponen padat untuk proses pretreatment dan itu mempengaruhi hidrolisis. Oleh karena itu, lignin semakin diminati dalam proses hidrolisis. Gambar ini merupakan struktur dari selulosa. Yang berikut, hidrolisis enzimatis. Menyajikan proses pretreatment biomasa lignoselulosa. Proses pretreatment meliputi pengangkatan lignin, proses kelarutan hemiselulosa, meningkatkan enzimatis hidrolisis. Yang berikut faktor yang mempengaruhi hidrolisis enzimatis. Yang pertama, kristalinitas selulosa, ukuran partikel biomasa lignoselulosa, luas permukaan yang dapat diakses, dan volume pori biomasa lignoselulosa. Kristalinitas selulosa adalah sifat selulosa yang paling dipelajari dan menunjukkan perbandingan antara daerah kristal dan amorf. Selulosa serat kristal dalam selulosa saling terkait dengan ikatan hidrogen dan non-kovalen yang membuat proses hidrolisis enzimatis banyak lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan daerah amorf selulosa. Link DKK menjelajahi struktur kristal dan kristalinitas selulosa basa yang telah diberi perlakuan awal mengikuti enzimatis, di mana proses seperti itu mengakibatkan peningkatan kristalinitas selulosa. Yang berikut, ukuran partikel biomasa lignoselulosa. Ukuran partikel biomasa lignoselulosa berperan penting dalam efisiensi dari proses hidrolisis yang mempengaruhi laju reaksi dan perpindahan massa serta proses fermentasi. Yang ketiga, luas permukaan yang dapat diakses dan volume pori biomasa lignoselulosa. Sehubungan dengan struktur porositas biomasa lignoselulosa, luas permukaan yang dapat dijangkau menyajikan faktor
penting yang mempengaruhi proses hidrolisis enzimatis. Selain penambahan volume pori atau ukuran pori mempengaruhi hidrolisis enzimatis, karena peningkatan pori volume juga meningkatkan luas permukaan yang dapat diakses. Yang berikut, jalur hidrolisis enzimatis. Yang pertama, dari alga laut. Karena ganggang laut semakin menarik minat sebagian bahan baku alternatif untuk produksi bioetanol, karena kemampuannya yang cepat tumbuh, banyak penelitian yang dilakukan artikel di mana hidrolisis enzimatis digunakan untuk menghasilkan biofuel generasi ketiga. Sebuah pelajaran oleh Sorkar et al. Mengembangkan model kinetik hidrolisis enzimatis menggunakan mikroalga selulosa, di mana dua reaksi dilakukan, dimulai dengan hidrolisa alga selulosa menjadi selobiosa dan glukosa, dan kemudian reaksi pemecahan selobiosa menjadi glukosa. Mereka memperoleh 57% hasil glukosa pada 50 gram per liter penggunaan biomasa mikroalga Chlorososum sp 50 derajat Celcius dan pH 5. Enzim selulosa diterapkan 3 kali tanpa mempengaruhi hasil glukosa. Selain itu, glukosa mikroalga menghasilkan glukosa 0,46 gram ketika diubah menjadi etanol. Onei didemonstrasikan dengan Hindakia tetracotoma MEO3 sebagai biomasa mikroalga untuk menghasilkan bioetanol. Tempat penelitian hidrolisis enzimatis demikian juga. Hidrolisis enzimatis dilakukan dengan menggunakan enzim B-glukosidase atau selulosa dan alfa amilase dengan hasil sakarifikasi 92% yang menunjukkan bahwa H-tetracotoma MEO3 adalah kandidat yang menjadikan untuk produksi bioetanol. Yang berikut, dari limbah dan residu pertanian. Saat menyelidiki jalur bioetanol melalui hidrolisis enzimatis, dari perbedaan terlepas dari limbah dan residu, banyak limbah pertanian yang berbeda telah digunakan. Limbah teh hitam juga diselidiki, di mana dua ragi yang berbeda. Yang berikut, limbah sisal diselidiki untuk produksi bioetanol, yang dimana enzim hidrolisis matik dilakukan dengan menggunakan selulosa C1794 yang menghasilkan glukosa sebesar 92% konversi. Kulit buah D5 digunakan sebagai substrat untuk produksi bioetanol menggunakan enzim selulosa, di mana konversi glukosa menghasilkan hasil 95%. Selain itu, limbah pisang digunakan sebagai substrat, di mana hidrolisis enzimatis dapat dioptimalkan untuk mendapatkan konsentrasi glukosa sekitar 100 gram per liter menggunakan enzim glukan. Etanol menghasilkan 87%. Tongkol jagung adalah substrat lain yang digunakan dengan enzim hidrolisis dengan enzim enzimatis hidrolisis untuk produksi bioetanol, di mana endoksilanase termostabil digunakan. Setelah 96 jam, hidrolisis enzimatis hidrolisat menghasilkan 62 gram per liter total gula, 51 gram per liter glukosa, 10 gram per L-silosa, dan 0,98 gram L-arabinosa. Substrat lain yang cocok untuk produksi bioetanol adalah limbah kulit kentang. Tempat konversial enzim selulosa dan amilase digunakan untuk pengobatan hidrolisis enzimatik. Hasil bioetanol dengan menggunakan komersial enzim menghasilkan 96%. Yang berikut, dari bahan baku kayu hutan. Sebagai sumber energi pembaruan untuk produksi bioetanol, bahan baku kayu yang berbeda menawarkan manfaat utama sebagai substrat yang memungkinkan untuk produksi bioetanol. Pada tabel ini menunjukkan bahwa
Bagan perbandingan untuk produksi bioetanol dari berbagai bahan baku kayu. Kayu palem digunakan sebagai substrat dalam hidrolisis enzimatik menggunakan enzim selulosa di mana eksperimental bioetanol menghasilkan 23 gram per liter pada kondisi tertentu. Berbagai kayu keras telah diolah sebelumnya dengan hidrogen peroksida yang sangat meningkatkan efisiensi hidrolisis karena pengurangan konten lignin. Hidrolisis enzimatis dilakukan dengan menggunakan glukan selulosa yang berkontribusi pada peningkatan produksi bioetanol. Selain itu, kayu poplar pun digunakan sebagai substrat dan glukan selulosa digunakan dalam hidrolisis enzimatis di mana rendemen 68% efisiensi fermentasi menunjukkan bahwa fraksinasi hidrotop asam memiliki potensi dalam bahan baku kehutanan untuk produksi bioetanol. Yang berikut fermentasi. Proses fermentasi dapat dilakukan secara kontinu, batch atau fed proses yang tergantung pada lignoselulosa hidrolisat dan pada sifat kinetik mikroorganisme digunakan. Untuk tujuan tersebut, karena fermentasi adalah jalur alami, itu masih membutuhkan mikroorganisme untuk mengubah gula yang dapat difermentasi menjadi alkohol atau asam laktat atau banyak produk akhir lain yang berbeda. Untuk tujuan tersebut, banyak ragi industri seperti S. cerevisiae digunakan sebagian besar dalam anggur, tempat pembuatan bir, dan industri fermentasi alkohol lainnya. Proses fermentasi dapat dilakukan secara kontinu, batch atau fed batch, proses yang bergantung pada lignoselulosa hidrolisat dan pada sifat kinetik mikroorganisme digunakan. Dalam proses berkelanjutan, substrat mengandung pakan dan kultur media, terus-menerus dipompa ke dalam reaktor yang menampung mikroorganisme aktif. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.